Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Permatasari dan di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu the state in Islam. Suatu negara pada dasarnya memiliki pilar-pilar yang dapat digunakan untuk mengatur berjalan sistem pemerintahan sesuai dengan prinsip keadilan dan peri kemanusiaan. Di dalam agama Islam pun, pemerintahan suatu negara telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal ini telah berlaku sejak zaman kekhalifahan. Menurut teori, negara Islam merupakan negara yang terdiri dari kelompok umat muslim atau Hizbullah yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu negara yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, solidaritas, dan kebebasan. The State in Islam atau yang dapat diartikan sebagai negara menurut pandangan Islam lahir dari beberapa prinsip yang menjadi pilar utama dalam keberlangsungan hidup suatu negara. Prinsip pertama ialah bahwa seluruh otoritas yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah, Sang Maha Kuasa. Maka dari itu, umat muslim diwajibkan untuk menaati segala perintah yang telah diberikan oleh Allah. Prinsip kedua menjelaskan bahwa sumber hukum yang berlaku di negara telah ditetapkan oleh Allah dalam bentuk perintah untuk melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka dari itu, untuk memahami bagaimana konsep terbentuknya satu negara yang berlandaskan dengan pedoman Islam, diperlukan pemahaman lebih lanjut. Maka dari itu, kami dari kelompok G5 akan menjelaskan berbagai aspek yang menjadi dasar bagi negara Islam untuk terus berkembang dan bertahan sebagai negara yang berpegang teguh pada pedoman dan hukum Islam. Konsep dasar negara menurut pandangan Islam. Menurut teori dijelaskan bahwa negara Islam tidak menyerahkan otoritas mereka di tangan presiden, parlemen, maupun seseorang yang memiliki kedaulatan tertinggi. Negara Islam memandang bahwa otoritas suatu negara memiliki kedudukan yang sama rata dan kedaulatan tertinggi dimiliki oleh Allah. Maka dari itu, konstitusi negara Islam hanya terdiri dari dua elemen, yaitu eksekutif dan yudikatif. Legislatif dianggap tidak terlalu penting karena pada dasarnya seluruh aspek legislatif telah diatur oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran yang nantinya akan diimplementasikan oleh pemimpin negara. Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat akan sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Surah ini menjelaskan mengenai ketaatan seorang muslim. Umat Islam diperintahkan untuk tunduk dan taat kepada Allah, taat kepada para nabi, kemudian taat kepada mereka yang berkuasa pula berasal dari antara mereka. Dengan demikian, seorang muslim memiliki 3 urutan yang harus ditaati. Pertama adalah Allah, lalu kepada para nabi, dan yang terakhir adalah kepada para pemimpin kaum muslim yang memiliki otoritas untuk mengatur komunitas tersebut dengan syarat pemimpin tersebut melakukan tindakannya atas dasar mematuhi perintah Allah dan ajaran para nabi. Secara tradisional, para ahli hukum muslim telah menetapkan 3 aspek penting yang menjadi dasar negara Islam, yaitu kelompok muslim, milah, hukum Islam, syariah, dan pemimpin kaum muslim atau khalifah. Negara Islam juga memiliki kehakiman yang berperan sebagai lembaga untuk menafsirkan dan mengadili sesuai dengan hukum Islam. Menurut pandangan Sunni, khalifah dipilih melalui persetujuan kelompok muslim atau milah yang diatur ke dalam sebuah perjanjian dua pihak. Kelompok muslim harus mematuhi khalifah, namun dengan syarat khalifah memberikan janji kepada kelompok untuk memberikan perintah sesuai dengan hukum Islam. Sumber hukum negara menurut Islam. Sumber hukum mengacu pada dasar atau sumber dari mana hukum dalam suatu negara atau sistem hukum tersebut berasal. Dalam konteks the state in Islam, yang mungkin merujuk pada suatu negara yang mendasarkan hukumnya pada prinsip-prinsip Islam, seperti negara dengan sistem hukum berdasarkan syariah. Sumber hukum utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama hukum Islam. Yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan catatan mengenai kata-kata, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma. Ijma merupakan konsensus di antara ulama Islam tentang isu hukum tertentu. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas merupakan analogi atau dedukasi untuk menentukan hukum atas sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma.
Yang kelima adalah istislah. Istislah merupakan kepentingan umum atau kemaslahatan dalam masyarakat. Yang keenam adalah maslahah mursalah, yang merupakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang ketujuh adalah urf. Urf merupakan kebiasaan atau praktik masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedelapan adalah kanun. Kanun merupakan peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh penguasa atau otoritas yang berdaulat di negara tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedelapan penjabaran tadi merupakan beberapa sumber hukum yang mungkin berlaku di dalam suatu negara yang mendasarkan hukumnya pada prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, implementasi dan interpretasi sumber-sumber ini dapat bervariasi berdasarkan negara atau mazhab hukum Islam yang dianut. Oke, untuk selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan tentang perbedaan negara Islam dan negara sekuler. Jadi negara Islam itu negara yang dikelola dan diurus sesuai dengan hukum Islam. Negara Islam juga menjunjung tinggi supremasi hukum Islam yang lebih jauh. Karena komunitas muslim harus diatur sesuai dengan hukum Islam, maka harus ada seorang kepala yang mengarahkan untuk menerapkan atau melaksanakan hukum tersebut. Karena hukum telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka negara Islam hanyalah otoritas eksekutif dan tidak memiliki kekuasaan yang melekat untuk membuat undang-undang. Nah, negara Islam dalam konteks modern mengasimilasi ciri-ciri negara sekuler yang ideal. Dalam arti positif, negara sekuler harus menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara dan berusaha untuk memajukan kemajuan material dan kesejahteraan semua warganya tanpa membedakan agama atau ras. Ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak tugas negara Islam yang pada saat yang sama harus melindungi tempat-tempat ibadah dan budaya warga negara yang menganut agama selain Islam. Sedangkan untuk negara sekuler itu diatur oleh hukum yang dibuat melalui akal manusia. Sebuah negara sekuler modern harus memiliki 3 ciri. Yang pertama itu negara tersebut harus berdaulat penuh, bersifat nasional dan memiliki wilayah yang jelas. Ketika 3 fitur itu ada, sebuah negara dapat secara sah mengklaim dirinya negara yang berdaulat. Nah, negara sekuler tidak mendukung orang yang beragama atau non-agama dan menghindari kerancuan antar negara dan agama dengan memberikan urusan negara kepada pemerintah seperti eksekutif dan urusan agama kepada para pemimpin agama. Dengan kata lain, negara sekuler adalah netral. Negara sekuler tidak memiliki agama nasional sebagai dasar negara, berbeda dengan negara agama. Oleh karena itu, negara sekuler tidak mendiskriminasi agama tertentu. Sebaliknya, mereka memperlakukan semua agama dengan adil. Negara-negara sekuler tidak terlibat dalam masalah agama seseorang. Negara ini tidak melarang atau memaksakan seseorang untuk menganut agama tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Zikra Fadila dengan NIM 279. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan menurut Islam. Jadi, sistem pemerintahan dalam perspektif Islam itu menekankan pada prinsip-prinsip syariah sebagai dasar pengaturan tata cara pemerintahan. Meskipun tidak ada model tunggal yang universal atau prinsip-prinsip seperti yang sudah dijelaskan, tetapi prinsip seperti kedaulatan Allah, demokrasi berbasis Islam, kepemimpinan yang adil dan otonomi lokal, penerapan hukum syariah, dan perlindungan hak asasi manusia. Pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kerjasama internasional menjadi fokus utama. Namun, implementasinya semua tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan memerlukan pendekatan holistik dan kontekstual di era globalisasi yang kompleks ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kelompok kami ialah negara menurut pandangan Islam memiliki arti bahwa negara tersebut berpegang teguh pada sumber hukum Al-Quran dan Sunnah serta memiliki kedaulatan tertinggi yaitu Allah. Seluruh kaum muslim yang berada di negara tersebut harus tunduk terhadap perintah Allah, baik itu menjalankan hal baik serta menjauhi hal yang buruk. Adapun sumber hukum yang berlaku di negara Islam tidak hanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga ada sumber hukum ijma, qiyas, istislah, maslahah, mursalah, urf, dan konon.
Negara yang mengimplementasikan sumber hukum Islam tentunya berbeda dengan negara sekuler yang mengambil pemikiran barat dan sumber hukumnya berasal dari pemikiran para ahli hukum modern. Negara Islam menjunjung tinggi supremasi hukum Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan negara sekuler merupakan negara netral yang menjamin kebebasan warganya untuk menganut agama pilihan mereka masing-masing dan menjunjung perbedaan antar agama dan ras. Negara Islam memiliki sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti mengaku bahwa kedaulatan negara merupakan milik Allah dan setiap warganya harus berpegang pada sumber hukum yang telah diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selain itu, beberapa negara Islam memakai sistem pemerintahan demokrasi yang digabung dengan syariat Islam dalam sistem perundang-undangannya. Negara Islam memiliki khalifah atau imam sebagai pemimpin yang mampu membimbing warganya untuk menaati aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan hukum syariat Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.